Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Nuraini dengan NIM 555 323 0019 akan mempresentasikan hasil analisis ekonomi regional. Selamat pagi kepada Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar selaku pengampu mata kuliah ekonomi regional ini. Lanjut saja, langsung kita ke materi. Berikut daftar isinya. Yang pertama, ada konsep wilayah. Wilayah adalah suatu area yang memiliki batas tertentu dan menunjukkan kesatuan dalam aspek tertentu, seperti ekonomi atau sosial. Wilayah dibagi menjadi wilayah formal, seperti kota, provinsi, ada wilayah fungsional, dan ada wilayah perencanaan. Selanjutnya ada teori lokasi. Teori lokasi membahas bagaimana memilih tempat yang paling tepat untuk kegiatan ekonomi agar lebih efisien. Pada teori von Thunen menjelaskan lokasi pertanian berdasarkan jarak ke pasar, sedangkan menurut teori Weber fokus pada pemilihan lokasi industri yang mempertimbangkan biaya transportasi dan tenaga kerja. Selanjutnya ada teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan ini dikembangkan oleh Francois Perux. Eee, Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menyebar secara merata, tetapi dimulai dari titik-titik tertentu yang menjadi pusat pertumbuhan, seperti kota besar atau kawasan industri, dan dari pusat tersebut pertumbuhan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan wilayah dari Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Bombana. Berikut ada data PDRB-nya, yang dimana dari tahun 2010 sampai tahun 2024, 17 sektor ini mengalami peningkatan. Tetapi pada wilayah Bombana ini, yang menjadi sektor paling berkontributor adalah sektor dengan kode A, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya ada data LQ Kabupaten Bombana yang sudah diolah dari tahun 2010 sampai 2024, yang dimana pada data di atas dapat diketahui bahwa sektor jasa dan perusahaan menempati nilai yang paling tinggi pada antara 17 sektor tersebut. Wilayah dan sektor tertinggi itu masuk kepada wilayah basis yang dimana nilai-nilainya lebih dari 1,1. Dan dari 17 sektor ini banyak banyak yang banyak yang berwarna merah yang mengartikan bahwa nilai tersebut masuk ke dalam sektor basis. Selanjutnya ada Shifter dari Kabupaten Bombana, yang dimana pada the sektor DGJ yang berada pada kuadran 1, artinya sektor memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik. Sedangkan untuk sektor RSTUMNIO pada kuadran 2, yang berarti sektor mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi daya saing yang tidak baik. Untuk sektor yang berada pada kuadran 3, itu ada pada sektor EHKBP, yang artinya sektor mengalami pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik. Selanjutnya ada pada kuadran 4 dengan kode ALKF, itu yang berarti sektor mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi daya saingnya yang lambat. Selanjutnya, itu ada interpretasi dan rekomendasi kebijakan. Menurut data PDRB yang tadi sudah kita paparkan, dapat dilihat dari tahun 2010 sampai 2024 didapatkan hasil yang meningkat setiap tahunnya pada 17 sektor tersebut. Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki data yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang lain, sedangkan data yang paling kecil ada pada sektor jasa perusahaan. Untuk rekomendasi kebijakannya, itu pemerintah Kabupaten Bemana disarankan untuk memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur, pelatihan pertanian, dan mengembangkan agroindustri. Di sektor pertambangan, perlu diterapkan kebijakan yang ramah lingkungan dan berpihak pada masyarakat lokal. Next. Selanjutnya itu ada kontribusi saya terhadap project work atau tugas kelompok terkait dengan metropolitan yang kelompok saya ambil, yaitu tentang Sarabagita. Saya berperan dalam menyusun dan merapikan data yang telah dikumpulkan anggota kelompok saya, lalu saya susun di Excel agar rapi dan agar agar data mudah dipahami dan siap digunakan untuk analisis dan laporannya. Kontribusi ini membantu kelompok untuk menjadikan informasi yang lebih lengkap dan jelas.
Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bomana memiliki potensi ekonomi yang besar dengan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan inklusivitas. Wilayah ini memiliki peluang untuk berkembang lebih cepat dan merata. Saya berharap hasil analisis dan rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bomana. Terima kasih. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.